semua selalu semangat belajar dan selalu dalam keadaan sehat-sehat. Baik, dari siswa pada pembelajaran kali ini kita akan membahas materi tentang pewarisan sifat. Adapun tujuan pembelajaran pada materi pewarisan sifat ini, yang pertama adalah adik-adik siswa dapat mengetahui materi genetik yang berperan di dalam proses pewarisan sifat. Yang kedua, melalui pembelajaran dalam materi ini, adik-adik siswa dapat menyimpulkan bagaimana sifat-sifat itu dapat diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Yang ketiga, adik-adik siswa dapat membuktikan hukum pewarisan sifat Mendel melalui percobaan persilangan sederhana. Dan yang keempat adalah adik-adik siswa dapat membuat persilangan pada pewarisan sifat pada manusia. Demikian untuk adik-adik yang harus ketahui dalam tujuan pembelajaran di dalam materi ini. Adapun materi yang akan kita bahas dalam video pembelajaran kita kali ini adalah materi genetik yang berperan di dalam proses pewarisan sifat. Di tingkatan kelas sebelumnya, adik-adik siswa pasti sudah pernah belajar tentang organisme, di mana pada setiap organisme memiliki sifat atau ciri-ciri tersendiri. Nah, sifat atau ciri-ciri inilah yang kemudian akan diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya, atau kita kenal dengan istilah penurunan sifat, atau dalam istilah lain dikenal dengan istilah hereditas. Penurunan sifat-sifat fisik seperti bentuk mata, warna kulit, atau rambut ini dikendalikan oleh salah satu molekul di dalam tubuh yang disebut dengan gen. Gen ini terdapat di dalam komponen yang disebut dengan DNA, atau dalam istilah Latin dikenal dengan deoksiribonukleik asid. Ini merupakan materi genetik penentu pewarisan sifat. Keberadaan DNA ini ada di dalam kromosom. Untuk memahami tentang gen ini, perlu diingatkan kembali materi kelas 7 yang pernah ada dipelajari, yaitu di bagian tingkat organisasi kehidupan ada materi tentang sel. Nah, di dalam sel ini ada bagian yang kecil yang disebut dengan inti sel atau nukleus. Nah, di dalam nukleus inilah terdapat kromosom. Untuk lebih jelasnya, adik-adik dapat memperhatikan gambar berikut. Gen yang tersimpan di dalam DNA ini merupakan komponen pewaris sifat penentu semua karakteristik yang terdapat pada organisme. Artinya bahwa organisme baik uniseluler ataupun multiseluler atau bersel satu dan bersel banyak tentunya harus memiliki DNA. Pada organisme multiseluler seperti manusia, hewan, dan tumbuhan yang terdiri dari jutaan sel memiliki kromosom utuh yang disebut dengan diploid atau disimbolkan dengan 2N. Sedangkan pada sel gamet atau sel kelamin memiliki susunan kromosom yang disebut haploid atau disimbolkan dengan N. Untuk memahami perbedaan kedua tipe kromosom ini, adik-adik dapat memperhatikan gambar berikut. Jumlah kromosom pada manusia ada 23 pasang. Dalam keadaan diploid, kromosom ini menjadi 46 buah. Kromosom nomor 1 sampai nomor 22 pada gambar itu merupakan kromosom tubuh atau dikenal dengan istilah autosom. Sedangkan kromosom ke-23 pada gambar itu merupakan kromosom kelamin atau dikenal dengan istilah gonosom. Kromosom nomor ke-23 ini yang kemudian membedakan jenis kelamin pada manusia, yaitu laki-laki dan perempuan. Penulisan kromosom kelamin atau gonosom pada laki-laki dilambangkan dengan huruf XY dan untuk perempuan dilambangkan dengan huruf XX. Kemudian, susunan kromosom pada laki-laki dapat ditulis dengan rumus 22AA tambah XY, dan untuk perempuan dapat ditulis dengan rumus 22AA tambah XX. Pada sel kelamin, karena dia tidak berpasangan, maka pada laki-laki dapat dituliskan dengan rumus 22A tambah X dan 22A tambah Y. Sedangkan pada sel telur pada wanita dapat dituliskan dengan rumus 22A tambah X. Selanjutnya, untuk untai DNA memiliki struktur untai ganda yang disebut dengan double helix atau bentuk bulir. Untai DNA ini terbentuk dari gabungan banyak nukleotida yang diikat oleh ikatan hidrogen.
Olehnya itu, panjang DNA dapat ditentukan dari banyaknya jumlah nukleotida yang tergabung di dalamnya. Kemudian, untuk lebih memahami tentang struktur DNA ini, silakan perhatikan gambar berikut. Demikian video pembelajaran kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.